Oke guys, kembali lagi di channel Zidan. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita Dewa Kekayaan. Sekarang kita sudah memasuki chapter ke-11. Di chapter sebelumnya diperlihatkan Ye Xiao menerima pesan terbaru. Datanglah ke Duke Mansion. Kami punya berita tentang apa yang selama ini kau cari. Ye Xiao berkata, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Kemudian diperlihatkan Ye Xiao sudah tiba di rumah Nona Laili. Dia berkata, "Aku tidak menyangka akan mendengar tentang Royal Timer secepat ini, aku senang sekali." Di dalam kediaman Nyonya Laili, Ye Xiao bertemu dengan Nona Laili. "Kamu di sini, aku merindukanmu." Aku di sini." Di dalam hati Ye Xiao berkata, "Dia seksi sekali, siapa yang dapat menolaknya?" "Oh, Laili yang cantik, apa ada kabar tentang Royal Timer?" Nona Laili menjawab, "Jangan khawatir. Paman Ster sedang berkelana keluar, tidak bisa meluangkan waktu." "Oh, begitukah?" kata Ye Xiao. Lalu Laili berkata, "Namun Paman Ster memintaku untuk memberitahumu cara membuka profesi tersembunyi tersebut. Tidak sulit dan itu ada di kota Fengye." "Apa? Tepat di kota utama Fengye?" "Ya Tuhan, kupikir aku harus pergi ke ujung bumi, tapi aku tidak menyangka harta karun itu ada tepat di depan pintu rumahku. Di mana tempatnya? Tapi, mungkin agak sulit menurut Paman Ster ada seekor naga sangat kuat di pegunungan naga di luar kota, dan di bawah sarang naga tersebut ada sebuah labirin jauh di dalam labirin tersebut." Belum selesai Nyonya Laili berbicara, Ye Xiao langsung berkata, "Maksud Anda labirin gua? Kamu tahu labirin itu?" "Haha, saya juga mendengarnya secara tidak sengaja." Di dalam hati Ye Xiao berkata, "Tentu saja aku tahu. Aku telah menjelajahi labirin gua ini berkali-kali di kehidupanku sebelumnya. Tapi, kudengar hanya ada bos iblis aneh level 80 di sana. Bagaimana mungkin itu naga raksasa?" Mendengar perkataan Ye Xiao, Nona Laili berkata, "Paman Ster yakin ada seekor naga raksasa yang menjaga tempat itu." Kemudian Ye Xiao mengingat kembali. Di kehidupan sebelumnya, jelas-jelas itu adalah bos yang dikuasai oleh kekuatan jahat. Apa di kehidupanku kali ini berubah menjadi naga raksasa? "Tidak masalah, pergi saja dulu." Lalu Laili berkata, "Apa kamu berencana pergi ke labirin sendirian? Itu adalah zona level 80? Bahkan para prajurit elit di kota pun masuk dan tidak pernah kembali. Sedangkan kamu pemula." "Jangan khawatir Nona Laili, aku punya rencana." Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul, Ster membawa pesan, "Silakan pergi ke labirin yang tidak diketahui dan bawa kembali barang-barang di dalamnya." Ebimon si katak merah berkata, "Benar, kau bahkan pernah mencuri telur naga sebelumnya. Jadi berkeliaran di labirin bukanlah hal yang sulit." Ebimon, diamlah. Selama ada uang, seekor naga pun bisa dihancurkan. Kalau urusan naga, kakak Dorothy lah yang paling ahli. Kemudian Ye Xiao mengeluarkan lencana dan membuka portal. Nona Laili melihat itu, ia berkata, "Itu sebuah tanda dari Supreme Hall? Bagaimana mungkin Ye Xiao yang baru level 12 bisa menggunakannya?" Kemudian diperlihatkan dari dalam portal itu, wanita memakai baju merah. Dia adalah penyihir yang bernama Dorothy. Ketika keluar dari portal, ia berkata, "Si kecil imut mana yang memanggilku?" Kemudian dia melihat Ye Xiao. "Oh, ternyata kau Ye Xiao. Apa kamu merindukanku?" Ye Xiao menjawab, "Kakak Tao, aku punya pekerjaan penting untukmu." "Apa tentang seekor naga?" tanya Dorothy. Lalu Ye Xiao berkata, "Kakak Tao, kau sungguh pandai meramal sesuatu. Benar sekali seekor naga." Mendengar itu Nona Dorothy kaget. "Apa? Naga lainnya? Kau tidak punya dendam terhadap klan naga kan?" "Terakhir kali aku mencuri telur naga, pinggangku yang lama masih belum pulih. Aku tidak mau pergi, kamu harus mencari orang lain." "Sama seperti terakhir kali, setelah tugas selesai, akan ada bonus sebesar 200 juta. Mendengar itu Nona Dorothy berkata, "Apa, 200 juta? Lupakan saja. Bukannya aku tidak mau menerima pesanan ini, memang benar aku cedera dan perlu pemulihan. Jika kamu tidak terburu-buru, aku akan pergi bersamamu dalam sebulan." Mendengar jawaban Nona Dorothy, Ye Xiao berkata,
Karena kakak tahu terluka, bagaimana jika aku memberimu lokasi Fountain of the Holy Spirit? Kau benar-benar tahu lokasi Fountain of the Holy Spirit? Kalau kau benar-benar tahu, aku akan pergi bersamamu meski itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Oke, setuju. Ayo berangkat sekarang. Sekarang? Tanya Nona Dorothy. Di mana lokasi sebenarnya dari Fountain of the Holy Spirit? Ye Xiao menjawab, Lost Place. Lost Place? Berapa koordinat tepatnya? Tanya kakak tahu ke Ye Xiao. Kemudian diperlihatkan mereka berdua telah pergi. Nona Laili berkata, Ye Xiao ini benar-benar di luar dugaan. Kemudian tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Kesukaan Laili terhadap Anda bertambah 10. Akankah dia menjadi orang kuat tingkat dewa di masa depan? Kemudian diperlihatkan di luar desa pemula, terlihat ada player yang terbaring. Dia bernama Wang Qiang. Teman-temannya berkata, Wang Qiang bangun. Wang Qiang dibacok sampai mati 2 kali oleh para goblin, dan organ-organnya gagal berfungsi setelah ia terlahir kembali. Melihat itu, player yang lain berkata, permainan ini benar-benar dapat membunuh orang. Tolong, aku ingin pulang. Yang lainnya berkata, berhentilah berteriak. Siapa di sini yang tidak ingin pulang? Hanya saja tidak ada seorang pun yang tahu cara keluar dari permainan ini. Aku mendengar bahwa seseorang telah mencapai level 12. Bagaimana kalau kita tanya saja padanya? Lalu kita kembali ke Ye Xiao. Dia dan kakak Tao sekarang sudah ada di pegunungan naga. Si katak merah berkata, tempat yang begitu indah tidak terlihat seperti ada naga yang bersembunyi di sana. Nona Dorothy berkata, makin damai dan tenang pemandangannya, semakin menakutkan bahaya yang tersembunyi. Lalu Ye Xiao berkata, kakak Tao benar, monster di sini semuanya level 80. Kemudian Nona Dorothy berkata, karena kita akan menuju ke labirin, sebisa mungkin hindari melawan monster di sepanjang jalan. Baiklah. Kemudian diperlihatkan sesosok naga perkasa di atas bukit. Melihat itu, Nona Dorothy berkata, wah, kamu yakin tahu jalan masuk labirin itu? Itu naga tingkat kelima. Aku tidak ingin ketahuan olehnya. Jangan khawatir, dia tidak akan menemukan kita. Pintu masuk ke labirin itu berada tepat di bawah lereng curam di sisi puncak gunung. Nona Dorothy berkata, aku harap kau mengingatnya dengan benar. Jika tidak, habislah kita. Lihat, itu benar, itu dia. Diperlihatkan di depan mereka sudah terlihat gerbang memasuki labirin. Kemudian Nona Dorothy maju dan menyentuh pintu masuk labirin. Dia berkata, disinilah masalahnya, sungguh susunan teleportasi yang luar biasa. Tetapi tidak ada jejak kekuatan sihir yang tersisa di sekitarnya. Aku khawatir aku tidak dapat membukanya. Kemudian Ye Xiao maju dan berkata, gampang ini mah. Ye Xiao mengiris tangannya dengan pisau, lalu mengarahkan tangannya ke pintu labirin. Pintu itu merespon dan Nona Dorothy bertanya, bagaimana kamu tahu cara membukanya? Kemudian diperlihatkan pintu labirin itu telah terbuka. Kamu benar-benar membukanya, kata Nona Dorothy. Oke guys, sekian alur cerita hari ini. Semoga chapter selanjutnya cepat rilis di website ya. Kalau sudah rilis, Mimin akan langsung upload juga di sini. Terima kasih sudah setia menonton alur cerita Dewa Kekayaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.